Oke, menggunakan saya dan Mas Claudion. Oke, untuk pertama, intro dulu. Filsafat ilmu itu tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu, karena landasan utama perkembangan ilmu itu adalah filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu tentang hakikat, terus epistemologi itu bagaimana, dan aksiologi itu tentang nilai guna. Ketiga landasan tersebut sangat mempengaruhi sikap dan pendirian para ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis atau berubah. Perkembangan ilmu merupakan kajian yang melihat visi dan pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu ini merupakan sebuah kajian yang visioner dan terdapat pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu. Adapun rentang waktu revolusi ini berada pada ruang zaman Yunani hingga kontemporer. Nah, di sini nanti kami akan membahas tentang perkembangan ilmu yang akan dibagi menjadi 6 periode atau 6 zaman yang meliputi zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Nah, zaman pra-Yunani kuno ini pada abad 800 hingga 600 sebelum Masehi, kehidupan masyarakat Yunani itu berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Jadi masyarakatnya itu pada zaman dahulu memang sangat kental ya kepercayaannya terhadap mitos-mitos. Nah, zaman ini menurut Muntasir Munir 2006 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman yang didasarkan, pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Jadi pengetahuan yang mereka dapatkan itu berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Kemudian pengetahuan itu diterima sebagai fakta dengan sikap selalu terhubung dengan kekuatan magis. Jadi mereka itu selalu mengaitkan sesuatu hal dengan hal-hal yang bersifat magis atau ya di luar nalar itu ya. Dan yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah pengembangan pemikirannya ke tingkat abstraksi. Dan yang keempat yaitu kemampuan meramalkan suatu kejadian atau suatu peristiwa di atas peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Jadi zaman pra-Yunani kuno ini masyarakatnya sering melakukan peramalan atau mereka itu memprediksi, meramal kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi mereka mengira-ngira tanpa ada bukti yang nyata. Nah, pada abad ke-700 sebelum Masehi di Yunani itu muncul kebudayaan baru yang disebut polis. Polis berarti negara kota yang secara administratif dan konstitusional memiliki otonomi dan dapat mengatur kehidupan warganya sendiri. Hal terpenting dari adanya polis ini adalah memahami warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Jadi dengan adanya polis ini, kebudayaan yang baru ini memahami warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar, jadi lebih terbuka. Namun kondisi ini menjadikan mitologi-mitologi tradisional mulai hilang kewibawaannya karena mereka mulai mempelajari peristiwa alam, sebab masyarakat mulai muncul rasa keingintahuannya, mulai mencari apa yang ada di balik fenomena. Jadi di akhir pra-Yunani kuno itu mereka sudah mulai meninggalkan hal-hal yang magis tadi. Mereka mulai mempelajari peristiwa alam sebab masyarakat ya mereka itu memiliki rasa ingin tahu dan mereka ingin mencari apa yang ada di balik sebuah fenomena atau kejadian. Kemudian kita masuk ke zaman Yunani atau zaman berikutnya. Zaman Yunani ini menjadi zaman yang penting karena terjadi perubahan
pola pikir manusia dan mitosentris menjadi logosentris. Jadi yang awalnya mereka menganut ke yang mitos-mitos, mitologi, mereka mulai berubah pola pikirnya menjadi logosentris atau berdasarkan logika. Ciri-ciri zaman ini ditandai oleh yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide. Jadi zaman Yunani ini orang-orang lebih leluasa untuk mengungkapkan ide-idenya. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Jadi mitos-mitos itu mulai ditinggalkan. Dan yang ketiga, masyarakat tidak menerima pengalaman yang bergantung pada sikap menerima begitu saja, tapi pada sikap yang kritis. Nah, pada zaman Yunani ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Prasokrates dan zaman keemasan. Yang pertama yaitu zaman Prasokrates. Di sini muncul beberapa tokoh, ada 5. Yang pertama yaitu Thales. Thales ini hidup sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli ilmu, termasuk ahli ilmu astronomi atau bintang-bintang. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Nah, segala-galanya berasal dari air, termasuk bumi itu bahkan 2/3 itu isinya air. Jadi pokoknya Thales ini mengungkapkan bahwa air itu segalanya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti membutuhkan air, termasuk manusia pun dapat bertahan hidup menggunakan karena air, karena adanya air. Yang kedua yaitu Anaximander. Anaximander ini adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 610 sampai 546 sebelum Masehi. Ia memiliki pendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, atau merupakan segala-galanya yang disebut aperion. Aperion ini bukanlah materi seperti yang dikemukakan oleh Thales. Nah, tapi Anaximander ini juga berpendapat bahwa dunia ini hanyalah salah satu bagian dari banyak dunia lainnya. Jadi Anaximander ini memulai membuka pikiran yang lebih luas, dan dia mengungkapkan bahwa air itu bukan segalanya, namun air itu hanyalah salah satu bagian, dan dunia ini merupakan satu bagian dari dunia yang lain. Jadi masih luas gitu menurut Anaximander. Dan yang berikutnya yaitu Anaximenes. Anaximenes hidup sekitar 560 sampai 520 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara. Jiwa adalah udara. Api adalah udara yang encer. Jika dipadatkan pertama-tama, udara akan menjadi air. Dan jika dipadatkan lagi, akan menjadi tanah. Dan akhirnya menjadi batu. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar. Jadi Anaximenes ini memiliki pendapat yang lain, bahwasannya yang merupakan segala sesuatu itu bukan air, bukan aperion atau lain-lain, yaitu adalah udara. Menurut dia, udara adalah segala sesuatu. Yang keempat yaitu Pythagoras, yang disampaikan oleh Xenophanes dan Heraklitus. Nah, Pythagoras ini lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan bilangan ganjil itu sama dengan terbatas dan tak terbatas. Jadi kalau termasuk Pythagoras ini yang menemukan rumus matematika yang sampai saat ini juga masih kita pelajari seperti itu. Pythagoras ini cukup memiliki peran yang tinggi sih dalam peradaban filsafat di zaman Prasokrates ini. Kemudian yang berikutnya yaitu Parmenides. Beliau lahir sekitar tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi di Italia Selatan.
Ajarannya adalah kenyataan bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu. Dalam pandangan Parmenides, ini ada dua jenis pengetahuan yang disuguhkan, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Apabila dua jenis pengetahuan ini bertentangan satu sama lain, maka ia memilih rasio. Dari pemikirannya itu membuka cabang ilmu baru dalam dunia filsafat, yaitu penemuannya tentang metafisika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang yang ada. Jadi kalau Parmenides ini dia mengungkapkan bahwa kenyataan bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu, seperti itu. Dan pengetahuan itu disuguhkan melalui pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Kemudian kita masuk ke zaman keemasan, zaman Yunani yang memasuki zaman keemasan. Di zaman keemasan ini tentu kita tidak asing dengan tiga tokoh ini ya. Kita sudah sering mendengar. Di zaman keemasan ini ada tiga tokoh, yaitu Sokrates tahun 470 sampai 400 sebelum Masehi, kemudian Plato tahun 428 hingga 348 sebelum Masehi, dan Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, apa sih peran mereka dalam perkembangan ilmu filsafat? Jadi untuk Sokrates memulai filsafatnya dengan bertitik tolak dari pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Sokrates ini merupakan gurunya Plato atau tokoh yang berikutnya nanti, yang mengajarkan bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting untuk tindakan kita. Dengan demikian, Sokrates menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia. Jadi filsufnya Sokrates ini dimulai dengan pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Ia menekankan bahwa akal budi manusia itu merupakan yang terpenting atau merupakan sebuah norma untuk tindakan kita. Berikutnya yaitu Plato. Nah, hampir semua karya Plato itu ditulis dalam bentuk dialog, dan Sokrates memiliki atau diberi peran yang dominan dalam dialog tersebut. Menurutnya, filsafat pada intinya tidak lain daripada dialog, dan filsafat seolah-olah drama hidup yang tidak pernah selesai tetapi harus dimulai kembali. Nah, menurut Plato ini mengenai filsufnya itu ada tiga ajaran pokok dari Plato, yaitu tentang ide, jiwa, dan proses mengenal. Kemudian yang terakhir yaitu Aristoteles. Nah, ini juga dia merupakan muridnya Plato. Nah, tetapi dalam banyak hal ia tidak setuju dengan Plato. Filsafat Aristoteles ini sangat sistematis. Nah, sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan besar sekali. Tulisan-tulisan Aristoteles meliputi bidang logika, etika, politik, metafisika, psikologi, dan ilmu alam. Pokok-pokok pikirannya antara lain bahwa ia berpendapat seseorang tidak dapat mengetahui suatu objek jika ia tidak dapat mengatakan pengetahuan itu pada orang lain. Jadi menurut Aristoteles ini, seseorang itu tidak bisa mengetahui sebuah objek kalau dia tidak bisa menceritakan atau memahami pengetahuan itu kepada dan menyampaikan kepada orang lain, seperti itu. Jadi pengetahuan itu memang harus benar-benar didapatkan menurut Aristoteles, seperti itu. Kemudian kita masuk ke zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia di belahan bumi Eropa. Jadi setelah, maksudnya ya Eropa selain Yunani ya, jadi Eropa secara menyeluruh gitu. Dan memang pada awalnya itu bersenter ke Yunani. Nah, di tempat lain, di belahan bumi timur, Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan pesat. Pada abad ke-8 Masehi, yakni 7 abad sebelum Galileo dan Galilei,
Galileo Galilei dan Kopernikus berjaya, telah didirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Jundiaspur. Nah, pada masa ini sumbangan Islam untuk ilmu pengetahuan itu meliputi yang pertama, menerjemahkan bangsa Yunani dan menyebarluaskan seni rupa sehingga dapat dikenal di dunia barat. Kemudian yang kedua, pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Jadi pada zaman pertengahan ini sumbangan Islam itu memiliki beberapa sumbangan, ini ada 3. Dan yang ketiga itu menegaskan sistem desimal dan mengenalkan dasar-dasar aljabar. Filsuf Muslim Al-Khawarizmi itu juga mengembangkan trigonometri yang memperkenalkan teori sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Jadi yang sampai saat ini kita pelajari juga ya, itu muncul materi trigonometri itu muncul dari filsuf Muslim Al-Khawarizmi, yaitu tentang filsufnya yaitu mengenai sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Kemudian ilmu fisika menampilkan fisikawan asal Baghdad, Irak, yaitu Musa ibnu Shakir yang mengarang kitab Al-Hiyal yang menggambarkan hukum-hukum mekanika. Jadi untuk dalam ilmu fisika ini juga zaman pertengahan menampilkan atau menghadirkan fisikawan yang bernama Musa. Kemudian Ibnu Al-Haythun dengan kitab Al-Munadir yang membuktikan hukum refleksi cahaya. Jadi Ibnu Al-Haythun ini juga menghadirkan atau membuktikan hukum refleksi cahaya. Untuk bidang kedokteran, Ibnu Sina itu telah mengarang buku teks dalam bidang medis yang berjudul Al-Qanun, yang menjadi buku standar selama 500 tahun di dunia Islam dan Eropa. Ia juga meneliti masalah astronomi, kesehatan anak, ginekologi. Dalam dunia geografi juga dikembangkan jarum jenis untuk digunakan dalam navigasi dan penemuan kompas. Jadi juga ditemukan jarum yang dipakai untuk kompas itu. Nah, jasa jarum jenis ini telah ditemukan pulau-pulau baru dan rute laut lingkar Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Claudio. Baik, Mas Isnu, terima kasih. Oke, teman-teman, saya akan lanjutkan presentasi pada hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Kita akan mulai dengan zaman Renaissance. Ya, tadi dijelaskan sebelum ini pada zaman abad pertengahan, di mana perkembangan para teolog ya. Dan di zaman Renaissance ini terlihat bagaimana situasi sosial itu lebih banyak dipengaruhi oleh otoritas kekuasaan gereja. Kalau kita kembali putar ke belakang mengingat apa yang disampaikan oleh Mbak Endang sebelumnya tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan, di mana salah satunya adalah ada membahas tentang otoritas. Nah, otoritas itu tadi dikatakan sebuah kekuatan dari kalangan tertentu atau instansi atau apapun itu yang menentukan sesuatu tanpa harus kita tahu kebenarannya itu sendiri. Jadi misal kayak otoritas kekuasaan gereja ini itu dalam ilmu pengetahuan itu seperti teori geosentrisme ini, di mana gereja mengakui bahwa bumi itu sebagai pusat jagat raya. Artinya dalam kekuasaan gereja ini, jadi apapun itu teori ini adalah satu kebenaran. Jadi kita tidak bisa menguji apakah teori ini memang benar. Jadi situasi itu memang betul-betul otoritas kekuasaan gereja itu memang mempengaruhi segala sesuatu yang termasuk ilmu pengetahuan ini sendiri. Oke,
Mungkin dilanjut, Mas Isna. Oke. Sebenarnya yang menandai perkembangan zaman Renaissance ini adalah bagaimana paham humanisme ini bukan hanya sebatas pengkajian tentang bagaimana manusia secara ideal. Jadi pada waktu itu humanisme ini sudah ada pada zaman Yunani kuno, cuman dia hanya itu tadi, dia hanya mengkaji bagaimana manusia itu secara ideal. Nah, namun di zaman Renaissance ini humanisme itu menjadi gerakan masyarakat. Jadi ide-ide pemikiran tentang nasionalisme, tentang perikemanusiaan, tentang yang intinya adalah membuat segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah mendahulukan kepentingan umat manusia terlebih dahulu. Jadi dia ya itu tadi kepentingan manusia. Jadi walaupun dalam pendidikan, dalam kesenian dan apapun itu diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini Cicero di sini dijelaskan Cicero adalah salah satu orang yang mempopulerkan humanisme itu sendiri. Dia bilang bahwa makna humanisme ini adalah manusia terdidik. Jadi manusia yang terdidik pada zaman Yunani dan Romawi, yang menekankan pentingnya bidang studi yang berpusat pada manusia. Jadi sebelumnya saya coba mengingatkan kembali bahwa tanda dari perkembangannya humanisme ini adalah di bidang pendidikan dan kesenian. Ya, di mana bidang pendidikan itu minat manusia itu sudah untuk pendidikan itu dia mempelajari kembali tentang literatur Yunani kuno itu sudah mulai muncul. Jadi orang sudah mulai belajar tentang literatur Yunani kuno untuk panduan kehidupan manusia. Nah, kini di tengah otoritas kekuasaan gereja tentunya tidak menghambat proses perkembangan pendidikan manusia itu sendiri. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang saya akan sebutkan. Ini ada tokoh-tokoh yang pada zaman Renaissance itu memberikan membagi paham-paham dan pemikirannya tentang lebih banyak ke dunia sains. Oke, yang di sini dengan pertama yaitu Kopernikus dengan heliosentrisme. Nah, Kopernikus ini dia membantah tadi bahwa yang dikatakan gereja adalah dengan teori geosentrisme dikatakan gereja bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Dia mengatakan bahwa matahari lah yang berada sebagai pusat jagat raya dan bumi itu bergerak pada porosnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Tycho Brahe pada tahun 1572. Jadi dia menggunakan alat pada waktu itu, dia melihat ada satu bintang cerang, bintang yang cemerlang, begitu cemerlang, yang kalau kita sekarang menyebutnya supernova. Nah, dia melihat selama 16 bulan kemudian padam. Nah, terus dia juga melihat bagaimana munculnya komet dan mengikuti lintasan komet itu. Dia membuktikan bahwa ternyata di luar bumi ini, di angkasa, di ruang-ruang angkasa, semua benda-benda angkasa itu terapung dan semua benda-benda itu terapung. Jadi dia terapung bebas. Ya, ini. Nah, setelah pandangan tadi, ya kan, Kopernikus itu memang dari pandangan awalnya itu membawa pengaruh yang luar biasa ya. Jadi dimulai dari muncul lagi orang terdidik seperti Tycho Brahe itu mulai mencoba mengetahui bagaimana dunia itu sendiri, ya kan, tentang yang berada di luar dunia juga, maksudnya di luar bumi, di ruang angkasa. Dan kini ada Johannes Kepler pada 1571 sampai 1630.
di mana dia mengatakan bahwa lintasan planet itu berbentuk elips. Kalau Indonesianya itu oval atau lonjong. Nah, dia juga membuat perhitungan, jadi ada perhitungannya. Dia mengatakan bahwa benda angkasa itu bergerak tidak beraturan, atau ketentuan pergerakannya itu jika sebuah planet dihubungkan dengan matahari garis lurus, kemudian planet itu bergerak X jam lamanya di bidang yang dilintasi garis lurus tersebut dengan waktu X sama jam yang sama. Jadi dia memperhatikan itu bagaimana gerak benda-benda angkasa di luar bumi ini. Oke, langsung saya lanjut pada zaman modern ini, di mana Slamet dan Iman Santoso di dalam buku Sumargono 1984-65, hubungan pertama dia mengatakan ada 3 yang mempengaruhi pada zaman itu, ilmu pengetahuan pada zaman itu. Pertama, hubungan semenanjung Siberia. Siberia dan Islam dengan negara-negara Prancis. Pendeta Prancis yang belajar di Spanyol, kemudian kembali untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya. Yang kedua, Perang Salib. Nah, 1110 sampai 1300, terulang hingga 6 kali. Ini juga membuka mata tentara Eropa atas kemajuan negara-negara Islam. Kemudian Turki menguasai Istanbul pada tahun 1453. Pendeta-pendeta mengungsi ke negara-negara Eropa dan menjadi pionir perkembangan pengetahuan. Nah, ini yang menjadi catatan teman-teman. Karena literatur yang terbatas tadi, ya, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana situasi perkembangan ilmu pengetahuan pada Perang Salib. Nah, apa yang terjadi pada Perang Salib waktu itu, ya kan? Apa kemajuan ilmu pengetahuan itu? Apakah senjata-senjata baru atau strategi perang yang didapatkan itu saya agak kurang. Jadi di sini dikatakan di dalam buku ini dikatakan dia mengatakan ada 3 sumber kemajuan yang di zaman modern ini. 3 sumber perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah satu tokoh, René Descartes. Jadi dia mewarisi, salah satu pemikiran yang diwarisi ini adalah 4 hal ini tadi. Dia mengatakan bahwa dia tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali ia meyakini memang hal itu benar. Jadi dia tidak dapat menerima informasi dan lalu meyakini informasi itu secara benar, tapi kecuali memang apa yang informasi yang sampai ke dia itu adalah memang yang dia yakini benar, atau memang sesuatu memang ada yang sudah dia pahami tentang informasi itu. Oke. Yang kedua adalah memilah masalah mulai dari terkecil agar memudahkan dalam penyelesaiannya. Jadi dia memilah-milah masalah mulai dari yang kecil hingga yang besar untuk dalam proses penyelesaiannya. Yang ketiga, berpikir runtut dari hal-hal sederhana hingga paling rumit. Dan yang keempat, segala sesuatunya dirincikan dan diperiksa kembali agar tidak ada yang terlupakan. Ya, ada satu nama lagi, Newton. Tentu kita kenal ya bagaimana Newton ini, di mana dimulai dengan prasangka penyebab planet gitu. Jadi dengan Newton ini kan dengan teori gravitasinya ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu dia memulai dengan prasangka bagaimana planet itu bergerak, dia bagaimana bisa mengikuti lintasan itu, apakah dia tidak bergerak lurus, ya kan? Prasangka-prasangka itu dimulai. Kemudian melalui titik awal spekulasi dan perhitungan itu, kemudian dia mendapatkan kejelasan dari teori gravitasi itu sendiri, bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi dan yang tidak dapat dilihat dengan mata, yaitu adalah gravitasi itu sendiri, kekuatan yang timbul jika 2 benda saling berdekatan. Jadi ya itu teman-teman, bahwa kenapa bumi itu planet-planet di luar angkasa itu berputar pada porosnya, dikatakan Newton bahwa ternyata ada efek dari gaya gravitasi itu sendiri. Jadi ketika 2 benda itu berdekatan, maka kekuatan itu timbul. Oke.
Dilanjut, Mas. Joseph Black menemukan gas CO2. Ia melakukan suatu melakukan percobaan yaitu pemanasan kapur, kemudian dialirkan lewat air kapur yang sudah disaring. Setelah itu keluar dari kapur yang mengalir tadi dan air itu semula jernih menjadi karu. Nah, ini karena saya agak kurang paham tentang ilmu kimia, jadi inilah yang disampaikan dalam buku ini tentang percobaan-percobaan untuk menemukan gas CO2. Oke, dilanjut. Oke, John Dalton, ia menetapkan kesatuan, mencari penjelasan tentang perbandingan yang selalu tetap, menetapkan hidrogenium sebagai kesatuan. Berdasarkan hal itu, perbandingan berat hidrogenium lawan atom lainnya disebut berat atom. Oke, jadi kalau ini adalah salah satu penemu teori atom ya teman-teman ya, John Dalton. Oke, dilanjut Mas Sisna. Oke, zaman kontemporer. Nah, di zaman kontemporer, Trout dalam Muntansir dan Munir 2001, fisika dilihat sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Yang kedua, Albert Einstein mengatakan bahwa alam semesta itu tak terbatas, tak terhingga, dan bersifat statis dari waktu ke waktu. Artinya bersifat tetap ya teman-temannya. Jadi segala sesuatu yang di luar ini, alam ini bersifat tetap dan abadi. Cuman di sini yang ketiga ada seorang fisikawan bernama Hubble. Ketika dia melihat keluar angkasa menggunakan teropong galaksi, teropong bintang-bintang itu tadi, dia melihat bagaimana galaksi di sekeliling itu menjauh dengan kelajuan yang sebanding dengan jarak dari bumi. Jadi ini menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak statis. Jadi ini adalah bantahan-bantahan terkait teori-teori yang disampaikan oleh Albert Einstein. Jadi adu-adu argumen itu juga muncul di zaman-zaman kontemporer atau bukan adu argumen, tapi lebih kepada adu-adu data dan adu-adu fakta. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di situ dari zaman Renaissance sampai zaman kontemporer. Jadi memang perkembangan ilmu pengetahuan tadi dimunculkan oleh tokoh-tokoh yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan untuk dipersilakan bertanya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Dion kalau tentang penemuan ilmu pengetahuan baru. Di sana Jonas Kepler ya, sama Copernicus, apa tuh yang pertama dan yang ketiga. Kan yang Copernicus itu mengatakan bahwa matahari merupakan pusat jagat raya dan bumi mengitari porosnya. Bagaimana ilmuwan ini tahu kalau matahari itu adalah pusat dari tata surya, dan apakah dulu itu menggunakan alat apa sehingga bisa menganalisis atau membuat penemuan tentang hal tersebut. Karena setahu saya kalau sekarang itu kalau kita mau melihat putaran matahari, planet lain, kita mungkin menggunakan alat yang sangat canggih. Tapi kan zaman dulu apakah dan bagaimana bisa dilihat sehingga berpendapat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur. Mas Dion sudah dapat poinnya ya? Oke. Berikutnya ke Mbak Mita Dwi Anggriani, disilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Nah, di sini saya akan bertanya lebih ke fenomena ya. Nah, kan sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa kita berada di zaman modern atau zaman kontemporer nih.
Nah, ada satu berita yang saya baca, yang saya lihat di TV, itu sekitar awal September, di mana kejadian ini di Sulawesi Selatan atau di Goa. Nah, di mana ada satu keluarga, jadi kedua orang tua ini dibantu kakeknya itu melakukan praktek persugihan. Jadi, mereka tega mencongkel mata sang anak demi tumbal. Nah, sebelumnya juga mereka juga melakukan kepada anak pertamanya. Dia diminta anak itu untuk minum 1 galon air garam gitu sampai meninggal. Jadi keluarga ini itu mengorbankan anaknya untuk persugihan. Jadi anaknya dijadikan tumbal. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa menilai atau apakah kita bisa mencap bahwa keluarga ini itu tidak berilmu di zaman modern ini? Apakah kita bisa mencap bahwasanya keluarga ini itu tidak berfilsafat? Jadi bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai kasus tersebut jika dikaitkan ke perkembangan ilmu ini? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mita. Ini pertanyaan pancingan-pancingan yang menyeramkan. Mencongkel mata. Baik, pertanyaan ketiga di sesi pertama ke Mbak Ilvi, nanti Mbak Endang di yang sesi kedua ya, Mbak Endang ya. Ya, pada Mbak Ilvi disilakan. Baik, izin bertanya ya Mas. Ini mau nanya tentang yang tentang Aristoteles aja sih. Di sini dijelaskan bahwa banyak hal yang tidak disetujui dengan Pluto. Nah, mau tanya itu, padahal mereka orang kan sama-sama filsuf. Tapi apa saja hal yang tidak disetujui oleh Pluto? Apa saja sih hal-hal yang bertolak belakang itu sampai Aristoteles itu tidak menyetujuinya? Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ilvi. Oke, Mas Istang, Mas Dion ada 3 pertanyaan, bisa langsung direspon, disilakan. Oke, ini kita berdiskusi ya teman-teman ya. Aku juga dalam proses belajar juga ini soal filsafat dan literatur tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Aku mungkin coba untuk ke Mbak siapa tadi yang soal mistifikasi, Mbak Mita ya? Ya. Soal yang mencongkel anak untuk untuk Iya, Mas. Persugihan jadi tumbal ya. Nah, sebenarnya dalam perkembangan zaman, kalau di Yunani kuno itu mistifikasi ini tuh juga terjadi pada waktu itu, di mana petani biasanya melakukan sesembahan untuk para dewa-dewa. Biasanya kalau untuk agar turun hujan itu dia melakukan persembahan kepada dewa-dewa Thor. Nah, jadi sebenarnya poinnya adalah perkembangan setiap manusia itu membutuhkan, ini menurut saya ya, manusia itu membutuhkan sandaran di luar dari kemampuannya. Jadi tidak ada manusia yang menurut sampai sekarang tidak mungkin masih ada manusia yang masih terus mencari sandaran dan kebenaran akan apa yang tidak bisa dia raih di luar dari kuasanya. Jadi misal kayak ya tadi di zaman-zaman Yunani kuno dia akhirnya menyembah dewa-dewa agar hujan turun, agar pertaniannya itu semakin subur, agar panennya itu lancar, agar apa itu. Jadi dia menyembah sesuatu yang di luar untuk mendapatkan sesuatu yang di luar dari kuasanya. Nah, kalau kita menarik satu garis yang sama, ini juga bicara soal mistifikasi ya. Kita tidak tahu ya tujuannya sebenarnya apa dari mencongkel mata. Ya, intinya itu adalah salah satu persugihan yang kita juga mengerti itu maksudnya apa, untuknya apa, sampai hingga mencongkel mata anak. Apakah ini bagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan? Itu kan tadi pertanyaan Mbak, bagian daripada ilmu pengetahuan ya? Apakah kita bisa mencap bahwasannya keluarga itu tuh tidak berilmu di zaman ini gitu, Mas? Ya. Kayak apa ya? Aku mau coba untuk menarik satu
kita mau menyamakan perspektif dulu soal ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kalau pendidikan, saya rasa kita tidak boleh mendefinisikan pendidikan itu hanya dalam satu ruang-ruang formal. Jadi bukan hanya pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Tadi pendidikan itu juga terjadi di alam, pendidikan itu juga terjadi di manusia, sama manusia, di lingkungan sosial. Nah, dalam pendidikan itu ilmu pengetahuan itu kan muncul. Nah, kita tidak tahu ini di zaman modern ini memang mistifikasi atau sesuatu yang berbau magis, ya itu juga bukan hanya terjadi di satu daerah, tapi juga di daerah-daerah lain juga masih menyembah sesuatu yang di luar dari konsep ketuhanan, ya. Termasuk yang disampaikan tadi, contoh yang disampaikan tentang persugihan tadi, ya kan? Apakah itu adalah bagian dari mereka tidak berilmu? Saya rasa kita terlalu terlalu cepat menyimpulkan kalau mereka tidak berilmu pengetahuan. Begitu, Mbak. Itu terlalu cepat. Menurut saya kita terlalu cepat untuk menyimpulkan kalau mereka tidak berilmu pengetahuan. Tapi itu tadi, apakah mereka sebenarnya punya keyakinan di atas hal itu? Atas mencungkil mata tadi, ada harapan di luar kuasanya dia? Yang sehingga dia melakukan pesugihan, melakukan penyembahan, dan mengharuskan untuk mencungkil mata anaknya, mencungkil mata keluarganya. Nah, ini yang contohnya begitu menarik. Cuma memang kalau dari kita mencap dia bahwa dia tidak berilmu pengetahuan, mungkin saya rasa itu terlalu cepat untuk menyimpulkan. Begitu, Mbak Meta. Atau gimana? Apa penjelasan saya tidak ditangkap, Mbak? Oke. Begitu jawaban dari Mas Dion. Jadi Mas Dion berpendapat bahwa terlalu sempit dan terlalu cepat kalau kita menjudge keluarga itu jadi tidak berilmu. Nah, sebelum ke teman-teman yang lain, mungkin Mas Isna menambahkan sebelum teman-teman lain menambahkan. Mas, aku mau nambahkan sedikit. Oke. Oh ya, walaupun dalam ilmu sosial, norma-norma sosial itu disalahkan, ya kan? Mencungkil mata itu kan sesuatu yang buruk, ya kan? Walaupun kegiatan itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam norma-norma sosial kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu aja. Oke. Kemudian sambil menunggu Mas Isna menanggapi, mungkin Mbak Nur Septia bisa memberikan tanggapan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya menanggapi bukan masalah pengetahuan seorang itu melakukan tersebut, tapi mistik atau kepercayaannya terhadap suatu hal yang mistik. Jangankan di Jawa yang seperti seluas itu, bahkan di sini pun masih ada orang yang percaya tentang persugihan, entah itu orangnya itu beragama, emang orang itu punya agama, pendidikan, apalagi orang tersebut juga punya pendidikan, tapi kepercayaan mistisnya orang itu mungkin yang untuk persugihan, mungkin dia beranggapan bahwa kalau dia melakukan ini mungkin akan sugih, akan kaya. Nah, kita tidak bisa mengejas orang itu mempunyai pendidikan, tapi dia juga punya pendidikan, tapi mungkin karena terbawa oleh hal mistis, hal lingkungan yang masih menggunakan hal-hal yang berbau mistis, berbau pelet atau berbau dukun dan seperti itu. Saya tidak terkejut dengan hal-hal tersebut, tapi di sini juga ada. Dan orang yang melakukannya itu pun bukan orang yang terbelakang, terus kuno, kolot, atau menggunakan hal zaman dulu, tapi orang tersebut juga orang modern, hidup di modern, lingkungan modern, ilmunya juga modern, tapi ya kepercayaan mistis itu kembali lagi ke sana.
Mungkin sekian. Terima kasih Mbak Nur. Kalau masalah pesugihan, saya juga di daerah saya ada dan fakta dan apa namanya ini dalam hal makanan sih ya. Itu ada warungnya rame banget, yang punya juga keyakinannya terhadap agamanya sangat tinggi, bilangnya sudah ke tanah suci. Tapi ada teman saya yang indigo yang bisa melihat hal-hal gaib itu ya di dapurnya yang masak ya banyak yang makhluk-makhluk begitulah menurutnya. Jadi ada di setiap daerah seperti itu, tinggal kita mensikapinya seperti apa. Kan ke Mbak Mita, bagaimana Mbak Mita? Nah, ya, jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya kepercayaan mistis itu yang sudah menguasai dirinya secara berlebihan gitu ya. Ya memang sangat prihatin sekali sih di zaman modern ini masih ada orang yang berpikiran gitu sampai mengorbankan keluarganya gitu. Oke, baik kelompok penyaji dan teman lainnya atas jawaban yang diberikan. Ya, terima kasih Mbak Mita. Mas Dian dan Mas Isna untuk pertanyaannya Mbak Nur dan Mbak Ilvi bisa direspon. Terima kasih. Oke, mungkin saya dulu ya, biar Mas Dion istirahat dulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Ilvi mengenai beberapa perbedaan pandangan antara Plato dengan Aristoteles itu seperti apa, padahal mereka sama-sama filsuf. Oke, yang pertama yaitu ada perbedaan mengenai tentang bentuk. Jadi perbedaan yang mendasar itu bagi Plato, bentuk itu adalah objek yang abstrak, tidak terikat ruang dan waktu. Menurutnya, bentuk itu hanya dapat diketahui melalui pikiran, bukan melalui pengalaman indera. Kan kalau Aristoteles kan menyampaikan tentang pengalaman indera itu ya. Terus Aristoteles ini juga berpendapat bahwa bentuk itu, sekarang Aristoteles ya, Aristoteles itu bentuk itu tidak ada secara independen atau berbentuk secara langsung itu tidak. Akan tetapi bentuk itu substansial, jadi harus dikaitkan dengan sesuatu. Jadi tanpa adanya bentuk itu, jenis benda itu akan berbeda atau tidak sama, seperti itu. Kemudian perbedaan pandangan berikutnya mungkin mengenai etika dalam pencapaian kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu menurut Plato itu bukan berarti pikiran dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi lebih pada kehidupan manusia yang baik. Jadi manusia itu hidup yang berkembang, itu menurut dia seperti itu. Sedangkan menurut Aristoteles, kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah kebajikan atau memperbanyak kebajikan, berbuat baik. Itu akan mencapai sebuah etika pencapaian kebahagiaan. Menurut Aristoteles seperti itu. Jadi beberapa perbedaannya ya mungkin seperti itu contohnya. Oke, bagaimana Mbak Ilvi? Respon dari Mas Isna? Ya baik, sudah. Terima kasih Mas Isna. Terima kasih Mas Hendri. Ya, terima kasih Mbak Ilvi. Terima kasih. Jadi tinggal satu lagi di sesi pertama ini pertanyaan dari Mbak Nur Septia tentang pengamatan matahari tadi. Mas Dion, Mas Isna, silakan direspon. Oke, apa ya? Mungkin teman-teman yang lain bisa juga menyampaikan ya terkait ini. Pada waktu itu, pada kaum-kaum terdidik, jadi setelah Kopernikus tadi menyampaikan pandangannya, jadi ada nama Tycho Brahe, terus kemudian ada nama ya, dan apa kaum-kaum terdidik lainnya. Kaum terdidik sini ada mereka yang tertarik pada ilmu-ilmu astronomi dan sebagainya. Nah, jadi Tycho Brahe, ini saya akan menjelaskan Tycho Brahe ya. Tycho Brahe itu dia adalah seorang bangsawan yang dengan ilmu astronomi. Jadi dia membuat alat-alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang dengan teliti. Nah, dari sini
saya mengambil bahwa artinya perkembangan ilmu pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan tentang alam semesta, ya tentang ilmu-ilmu astronomi tadi, termasuk alat untuk mengamati, itu juga sudah mulai muncul di situ. Artinya kemungkinan Nicolaus Copernicus ini juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Walaupun dalam literatur yang saya baca itu tidak disebutkan bagaimana dia bisa sampai tahu bagaimana itu bumi itu di luar bahwa matahari sebagai pusat dan bumi berputar pada porosnya. Itu kan sesuatu yang ilmu pengetahuan yang kita tidak bisa menebak-nebak kecuali kita sendiri yang melihat secara langsung. Nah, tapi selanjutnya, di Tycho Brahe tadi perkembangan menurut Tycho Brahe tadi ternyata dia dijelaskan di sini bahwa dia membuat alat-alat yang bisa untuk melihat bintang tadi. Nah, kemungkinan itu, ini masih kemungkinan. Jadi walaupun tidak bisa terlalu puas, jadi bisa direspon ya Mbak ya soal ini. Nah, ya kemungkinan saya bahwa Copernicus juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Mungkin begitu. Kan di zaman tersebut sudah mulai pada zaman yang sudah menggunakan akal pikiran dan dapat menganalisis itu kan, apakah para ilmuwan tersebut setuju dengan hal tersebut, sedangkan di luar konteks yang maksud saya tuh di luar konteks saraf mata kan, cuman kalau emang dia menggunakan alat untuk melihat sesuatu yang jauh dan di luar jangkauan, apakah mereka para ilmuwan yang mendukung teori-teorinya itu setuju, dan apakah juga bisa mereka sependapat dengan hal tersebut? Mungkin pertanyaannya mungkin terlalu luas karena bingung juga. Nggak apa-apa Ya. Mbak Nur. Jadi yang ditanyakan adalah tentang kesepakatan pendapat gitu Mas Dion mungkin. Silakan Mas Dion. Kalau sepakat atau tidak sepakat, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana situasi pada waktu itu. Cuman paham Kopernikus tadi yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya ini semacam kayak stimulus, akhirnya muncul ahli-ahli lain itu untuk semangat untuk meneliti. Jadi awalnya saya katakan tadi di awal bahwa ilmu pengetahuan ini dia dipengaruhi juga oleh situasi sosial, di mana otoritas kekuasaan gereja tadi. Jadi kebenaran tadi ya yang dikatakan oleh gereja ya itu yang menjadi kebenaran, tanpa kita menguji apakah ilmu yang pengetahuan yang kita terima itu benar atau tidak. Nah, karena muncul paham yang atau teori yang disampaikan oleh Copernicus ini memberi stimulus bagi teman-teman yang lain. Ya kayak tadi, kayak John Kepler, terus ada siapa lagi? Tycho Brahe. Nah, itu adalah orang-orang yang bersepakat dengan teorinya Copernicus. Makanya dia mulai kembali, dia mengatakan bahwa ternyata ini penemuan ini kemudian berpengaruh dalam kalangan terdidik. Salah satunya adalah Tycho Brahe. Pada November tahun 1972 muncul bintang cemerlang yang modern supernova yang kemudian padam. Ini kemudian muncul semangat penelitian yang lebih lanjut dilakukan juga oleh John Kepler. Nah, itu semua berasal dari semangat teori Copernicus tadi. Artinya, kalau mau dikatakan apakah orang yang bersepakat, saya rasa ada orang yang bersepakat akan hal itu.
Nah, dijelaskan oleh John Kepler bahwa angkasa itu bergerak dengan lintasan circle. Artinya kita terus bergerak berputar seperti dalam rel. Kalau kita analogikan bahwa rel kereta api ya ada lintasannya memang. Jadi berbentuk circle atau berbentuk apa tadi? Lonjong, elips ya. Berbentuk elips, lonjong. Nah, lintasan itu ada untuk benda-benda angkasa yang lainnya. Mungkin itu, Mbak. Atau gimana, Mbak? Atau kurang puas, Mbak? Atau gimana, Mbak? Sedikit tambahan mungkin Mas Oh Herdi iya, ya. Mbak Endang, silakan Mbak Endang. Sedikit menambahkan, saya setuju sekali dengan pendapat dari Mas Kolodion tadi mengatakan bahwa berdasarkan dari apa tadi Mas Dion itu, aduh kok saya dilupakan sih. Penemuannya itu berdasarkan, oke, saya bahas yang dari saya saja ya. Kan yang waktu lalu saya juga membahas sumber-sumber ilmu pengetahuan itu salah satunya berdasarkan intuisi kan, dari perasaan. Nah, bisa saja kita kan belum lahir kan pada zaman itu, jadi bisa saja nih kita memposisikan diri pada waktu itulah, anggaplah kita ke masa lalu nih. Mungkin saja waktu itu Kopernikus sedang mengamati langit, itu kan berarti dia berimajinasi mungkin ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul insting atau intuisi dari dalam dirinya mengatakan bahwa, oh kayaknya matahari ini adalah sumber dari itu tadi. Nah, karena di zaman dulu itu mungkin tidak ada yang berminat untuk melakukan penelitian itu, hanya dia saja. Nah, otomatis dari pengetahuan-pengetahuan itu, dari stimulus-stimulus yang dia berikan, atau yang berasal dari intuisi ini, itulah yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang kemudian nantinya itu akan berkembang. Jadi saya menambahkan salah satunya mungkin termasuk sumber-sumber ilmu pengetahuan itu, sehingga pengetahuan yang dari Kopernikus itu muncul, mungkin salah satunya dari intuisi, dan akhirnya sampai sekarang itu dikembangkan sehingga nanti pengetahuan itu bisa berkembang. Mungkin sedikit dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Endang tambahannya. Mungkin juga yang di zaman sekarang masih ada sedikit orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Terus masih ada orang yang percaya bahwa ada crop circle dan ada UFO, ada alien, kita bisa komunikasi sama alien gitu. Mungkin kalau zaman sekarang masih belum ada, tapi nggak tahu di masa yang akan datang ada ilmu pengetahuan yang mampu untuk apakah benar-benar ada alien dan seterusnya. Saya baru mau nanya itu Mas Herdi, pertanyaan saya malah ke situ sekalian aja ya. Itu close ya. Silakan Mbak. Karena sesi 1 sesi 2, sekarang sesi 2, Mbak Endang silakan. Saya malah mau bahas itu, saya mohon izin nih, maksudnya kurang sopan ya menyalahi aturan. Soalnya saya gemes nih, saya malah mau nanya yang itu, masalah UFO dengan alien itu. Nah, kalau tadi Mbak Mita membahas tentang pesugihan ya, itu kan otomatis mitos banget ya, kembali lagi ke zaman dulu misalnya, kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, di zaman sekarang itu kerennya itu, kalau luar negeri itu kan nggak kenal ya, maksudnya dia hantunya itu lebih keren nih ucapannya. Dia itu nggak kenal kuntilanak, dia nggak kenal apa, dia kenalnya itu alien kan, atau makhluk luar angkasa, atau alatnya itu berupa UFO yang katanya orang-orang sering diculik. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia punya Pantai Selatan, dia kan punya juga segitiga Bermuda ya kan, cuma istilahnya aja nih yang beda. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan dengan isu-isu tentang alien dan UFO ini, itu merupakan kemajuan dari ilmu pengetahuan atau kemunduran dari ilmu pengetahuan? Mengingat itu kan berhubungan dengan teknologi juga nih. Kemudian saya pertanyaan ini mohon maaf ya, maksudnya agak-agak kurang fokus ke akademis sih. Kemudian begini, saya juga, ini pertanyaan saya udah lama sih, jadi saya mau ungkapnya di sini aja. Saya itu adalah salah satu pecinta anime One Piece. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang suka nonton juga kan. Saya itu nonton dari episode 1 sampai episode yang sekarang, cuma sekitar 2 bulanan ini udah nggak nonton lagi. Nah, saya itu penasaran ketika nonton nih, ada kan alat komunikasinya tuh, yang berupa kayak semacam siput tuh. Bayangkan film anime ini tuh dari zaman saya SD tuh udah ada loh. Dari sampai saya sekarang nih, itu diputar lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, si penulisnya ini ya, itu kok hebat banget gitu loh. Bisanya sih dia berimajinasi di zaman dulu itu, yang ada siput itu kalau ketika dia bicara, siput itu wajahnya berubah seperti dengan wajah orang yang bicara. Nah, contoh Doflamingo gitu kan. Sementara nih, ting 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 loh, kok berubah jadi wajahnya Doflamingo gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah apa ya, keren banget nih orang, maksudnya
pengetahuan itu awalnya itu apakah mungkin hanya semacam imajinasi atau hanya semacam karya-karya yang tidak disangka-sangka hingga akhirnya menjadi penemuan. Terus betapa hebatnya orang-orang Jepang ini dari anime-anime, tapi apa mungkin karena saya yang kurang literasi ya, maksudnya penemuannya itu tidak terlalu diumumkan, wow gitu. Kalau robot lah oke lah, tapi kayak semacam penemuan-penemuan yang kecil-kecil seperti ini, yang lebih terkenal kan kayak Alexander Graham Bell gitu. Tapi justru yang kayak gini nih, saya heran ya, dari zaman dulu mereka kok sudah sampai ke situ pemikirnya. Nah, sekarang kan berubah menjadi video call gitu kan. Nah, mungkin saya hanya ingin cerita-cerita dan diskusi-diskusi kecil untuk meramaikan di siang hari ini yang waktu-waktu jam genting. Terima kasih. Ya, menyambung dengan statementnya Mbak Endang, saya juga sangat ingin alat-alat Doraemon itu jadi nyata, Mbak. Ya, ya, gitu. Jadi pengen alat Doraemon jadi nyata dan mudah-mudahan bisa direspon sama Mas Dion dan Mas Isna, silakan. Pikir tadi mungkin sudah ada jawaban sedikit dari Mbak Endang sendiri. Saya mungkin singkirkan sedikit UFO tadi ya, saya singkirkan dulu UFO. Tapi saya coba untuk menarik soal One Piece. Jadi saya juga pencinta One Piece, Mbak ya. Oke. Saya rasa ini sama hanya One Piece, sama hanya dengan Doraemon, Doraemon sama halnya dengan Power Ranger, Power Ranger sama dengan hal-hal yang lainnya yang berbau imajinatif. Menurut saya, imajinatif itu adalah salah satu perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Jadi karena kita mampu berimajinasi, jadi muncullah cerita-cerita yang di luar dari logika manusia. Nah, terkait dengan UFO, walaupun sampai sekarang kita tidak tahu nih, apakah benar atau tidak. Tapi belum ada satu literatur pun yang, saya tidak tahu ya, apakah sudah ada literatur pun yang menunjukkan tentang keberadaan UFO dan kehidupan UFO di luar dari bumi ini. Nah, di luar dari semua itu, saya melihat, kalau di luar dari ilmu pengetahuan, berarti saya melihat bahwa ini adalah hasil imajinatif dari manusia. Imajinatif atau karya. Jadi kalau di film-film India, itu kan biasa ada tuh ya, film-film India tuh kan. Nah ini bagian dari imajinatif manusia, jadi menghasilkan sebuah karya yang di luar sana dia, jadi seolah-olah UFO ini memang ada. Itu hebatnya salah satu perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Kita juga dulu nggak nyangka tuh ada pesawat bisa terbang. Bisa gila kita dibilang sama orang kalau, wah kok ada pesawat terbang, tiba-tiba orang datang dengan teori dan percaya bahwa saya akan membuat suatu benda yang bisa terbang dan membawa kita kemana saja. Ini kan kita bisa dibilang gila, tapi itu adalah bagian dari imajinasi manusia. Nah, entah benar atau tidaknya, sampai sekarang belum dibuktikan oleh penelitian ilmiah ataupun literatur manapun. Mungkin itu Mbak Endang. Seru ya? Seru. Bagaimana yang lain bisa mungkin mau berdiskusi juga? Disilakan bebas aja. Masih ada 12 menit lagi. Disilakan. Saya izin menambahkan dari ya, pertanyaan Mbak Nur Septia tadi. Di sini saya menemukan ada literatur yang menyatakan tentang holosentris tadi, bagaimana cara si Copernicus menemukannya. Jadi ternyata sebelum Copernicus ini menyimpulkan kalau misalnya bumi itu berputar dengan matahari, ternyata pada zaman dahulu-dahulunya lagi, yaitu ada Aristarchus, dia merupakan astronom Yunani, dan itu juga sudah memikirkan tentang hal itu. Kebetulan si Aristarchus itu pengikutnya Pythagoras. Jadi di situ dia sudah menemukan cikal bakal dari ilmu pengetahuan yang mengatakan kalau misalnya matahari bumi itu berputar terhadap porosnya, yaitu matahari. Nah, dari Aristarchus tadi berkembanglah, pasti ada kekurangannya kan. Nah, disitulah si Copernicus tadi tuh gemes gitu, gimana caranya bisa membuktikan apakah si Aristarchus itu benar atau salah.
Nah, ternyata Kopernikus pun mencari penjelasan alternatif dengan pergerakan yang mengherankan dari planet-planet ini. Dengan hal itu, dia menciptakan alat sederhana, seperti yang dikatakan oleh Mas Claudion tadi. Dia emang benar-benar menciptakan alat yang sederhana, yang memungkinkan dia untuk menghitung jarak relatif antara planet-planet dan matahari. Selama bertahun-tahun, dia berupaya menentukan secara persis tanggal-tanggal manakala para pendahulunya telah membuat beberapa pengamatan penting di ronde astronomi. Oleh karena itu, setelah dia meneliti dengan alat sederhananya, barulah dia menyimpulkan kalau misalnya benar ini matahari itu, bumi itu berputar terhadap matahari. Nah, pernyataan itu kan didukung lagi oleh Newton, oleh Kepler, tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Claudion dan kelompok Mas Claudion dengan Mas Isna tadi. Nah, jadi saya rasa emang sudah berkaitan nih antara yang sudah dijelaskan oleh Mas Claudion dengan Mas Isna tadi, gitu Mbak Nur. Terima kasih untuk jawabannya para penyaji, Bu Endang sama Mbak Orbit. Terima kasih. Ya, saya juga mau nyambung nih dari omongan Mbak Endang tadi, kan ngomongin tentang film nih. Saya juga heran juga terkagum-kagum dengan Avenger. Saya juga, kalau Mbak Endang mungkin anime, kalau saya lebih suka Avenger. Jadi saya nonton dari Civil War dari yang pertama sampai yang kemarin yang Spider-Man itu. Ya itu yang seperti foto profilnya Mas Herdi, ada Iron Man. Jadi saya berpikir, saya sebenarnya itu kan film kartun, bukan film kartun, itu film fiksi nggak sih? Cuman saya sendiri berpikir-pikir bagaimana cara penulisnya, cara pembuatnya itu bisa menuliskan skenario sebagus itu dan seperfect itu, tapi juga kadang-kadang membuat pikiran kita kadang ada pertengkaran malah antara fans Avenger dengan yang fans yang lain karena berbeda persepsi gitu. Jadi mungkin saya cukup mengagumi dengan otak-otak manusia yang seperti itu kali ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rupit. Saya sekarang bicara salahku Iron Man. Bagaimana teman-teman yang lain? Karena Mbak Rupit menyinggung saya, jadi saya pakai ini aja. Bagaimana teman-teman lain? Masih ada yang ingin didiskusikan? Sebelum nanti Pak Yopi menambahkan dengan seksama. Ini langsung dibuka sesi kedua, Mas ya? Oh iya, langsung Mbak. Tadi Mbak Ina sudah gitu, yang pertama. Ya. Tadi kirain harus jelasin dulu. Saya ingin bertanya, tadi kan kita kan udah cerita nih tentang 6 perkembangan zaman ilmu pengetahuan. Terus kita kan sekarang lagi di fase zaman modern dan zaman kontemporer. Nah, menurut pandangan kelompok 3, apakah perkiraan perkembangan ilmu pengetahuan yang di zaman sekarang itu kira-kira bentuknya seperti apa sih? Kalau misalnya kayak zaman Yunani kuno dan seterusnya itu kan lebih ke arah cara berpikir, lebih ke filsafat kan. Kalau misalnya kesini pas zaman kita ini, apakah berpengaruh dengan namanya revolusi industri yang sering kita dengar yang dari 1.0 sampai sekarang ada society 5.0, 5.0, apakah itu berpengaruh atau menurut kalian gimana? Karena kan tadi diawali dibuka dengan, pas di zaman kontemporer dibuka dengan Albert Einstein. Itu kan berarti fisika. Apakah ilmu pengetahuan kita seterusnya itu bakal ke depannya bakal dipengaruhi oleh fisika atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Orbit. Pertanyaan terakhir dari Mbak Yuli Asmarani untuk sesi ini, silakan Mbak Yuli. Baik, izin bertanya untuk kelompok ini, saya bertanya bagaimana peran perkembangan ilmu filsafat terhadap ilmu atau dunia kedokteran gitu, karena yang kita ketahui sendiri bagaimana juga manusia berpikir untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti operasi saraf, operasi yang lain-lainnya gitu. Menurut saya bagaimana perkembangan ilmu filsafat dalam dunia kedokteran. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuli Asmarani. Ada 2 pertanyaan, Mas Dion dan Mas Isna, silakan ditanggapi. Oke. Untuk pertanyaan Mbak Yuli, peran ilmu filsafat terhadap ilmu kedokteran ya Mbak, seperti itu ya? Oke. Jadi ilmu kedokteran itu kan datangnya berangsur-angsur ya. Jadi ya itu dipengaruhi oleh ilmu filsafat tentunya.
Nah, itu kan datang dari tempat yang berbeda-beda, ada dari Mesir kuno, terus mungkin dari India kuno, dari Arab, dan lain-lain. Nah, untuk mungkin saya bahas dari Mesir kuno dulu ya. Untuk Mesir kuno itu menurut literasi yang saya baca, jadi sekitar 2600 sebelum Masehi itu di Mesir memang sudah ada dokter atau ahli pengobat, itu yang disebut dengan Imhotep. Itu dalam filsufnya dia terkenal akan pengetahuannya yaitu ilmu faal dan penyakit. Jadi mereka belajar bagaimana untuk bertanya, memeriksa, dan memperlakukan orang yang sakit. Jadi untuk dari Mesir mungkin seperti itu. Terus untuk dari Cina, nah, Cina itu mereka percaya bahwa penyakit yang datang itu disebabkan oleh sebuah ketidakseimbangan. Jadi sebuah ketidakseimbangan yin dan yang namanya yang terdapat dalam tubuh seseorang. Nah, obatnya untuk menyeimbangkan kembali yin dan yang itu pada tahun 479 sampai 300 sebelum Masehi itu dokter Cina juga sudah bisa mengobati luka-luka. Jadi mereka juga ya sudah bisa mengobati untuk patah tulang, terus alergi dan penyakit lainnya seperti itu. Terus untuk abad ke-7 itu juga berkembang ilmu kedokteran yang terpengaruh oleh filsuf. Itu sekitar abad ke-7 Masehi ya seperti tadi ya. Itu salah satu yang terkenal kan ilmuwan Arab itu kan Al-Razi. Al-Razi itu salah satu ya ilmuwan yang hebat atau dokter yang hebat dari Arab itu. Nah, untuk zaman modern ini atau zaman kontemporer mungkin berkembang. Jadi mulai abad 18 hingga sekarang ya mungkin awal abad ke-19 di Inggris itu yang dipelopori oleh William Harvey, terus di Jerman pada abad ke-17 oleh Rudolf Virchow, dan di Prancis mungkin dari Jean-Martin Charcot dan Claude Bernard seperti itu. Jadi intinya ya pengetahuan ilmu kedokteran itu dipengaruhi oleh ilmu filsuf tadi. Seperti itu. Bagaimana Mbak Yuli? Izin menambahkan Mas Herdi. Oh iya, silakan Mbak Mita. Nah, ya di bidang kedokteran ya, memang bidang kedokteran itu pasti membutuhkan filsafat ya, kan yang kita tahu nih filsafat itu kan cara berpikir. Jadi memang bidang kedokteran itu pasti membutuhkan filsafat, membutuhkan cara berpikir yang lebih mendalam. Nah, kita bayangin saja kalau misalnya dokter ini tidak memiliki kayak ilmu pengetahuan yang mendalam, pasti dia akan mengobati pasien, tapi pasiennya malah meninggal atau apa gitu kan, karena tidak memiliki ilmu pengetahuan itu, karena tidak memiliki filsafat cara berpikir itu. Nah, jadi di zaman sekarang juga, di zaman modern ini kan perkembangan ilmu itu sudah semakin tinggi ya, makanya ada teknologi, misalnya teknologi untuk ronsen, teknologi mengukur detak jantung, dan lain sebagainya. Itu memang sangat berpengaruh ilmu pengetahuan atau filsafat ini di bidang kedokteran. Gitu. Terima kasih kelompok penyaji. Ya, Mbak Mita. Bagaimana Mbak Julia Asmarani? Iya, terima kasih kelompok penyaji dan Mbak Mita. Oke. Jadi tinggal pertanyaan dari Mbak Orbit. Silakan, Mas, Mbak. aku mau menambahkan, Mas. Oke. Silakan. Ya, saya sepakat tadi yang dikatakan oleh Mbak Mita juga, dikatakan oleh Mas Isma, bahwa tentunya semua berasal dari filsafat. Kalau kita tadi belajar bahwa pada zaman Renaissance tentang paham humanisme, jadi segala sesuatunya diperuntukkan untuk kepentingan publik, kepentingan umat manusia lebih dahulu. Dan saya rasa salah satu perkembangan teknologi di bidang kedokteran itu adalah bagian daripada tujuan humanisme itu sendiri. Tujuan untuk agar dapat menyembuhkan orang sakit, ya kan? Dapat misalnya kalau dalam alat-alat untuk persalinan
atau untuk ibu-ibu hamil, USG kan. Nah, itu kan adalah bagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan yang tentu tujuannya adalah kepentingan umat manusia, kan? Nah, mungkin segitu, Mas. Oke, Mas Izin Ibnu. menambahkan, Oke, Mas Ibnu. Siap, lanjut. suara saya kedengaran nggak? Sip, mantap. Oke, jadi untuk filsafat kedokteran itu, kenapa kita perlu belajar filsafat? Ya tadi dari pendapat-pendapat teman-teman, karena kalau tidak berfilsafat, dokter itu tidak punya etika. Jadi supaya dia tahu apa yang harus dilakukan oleh dokter itu, langkah-langkahnya. Nah, supaya kemungkinan pasien itu meninggal itu lebih sedikit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ibnu. Memang Mbak Judi jepang kayaknya udah sip jawabannya nih. Tinggal Mbak Orbit yang belum direspon. Oh ya, Mas, saya mencoba untuk membagi ide saya tentang pertanyaan dari Mbak Orbit. Teman-teman apa mendengar dengan jelas suara saya? Jelas, Mas, jelas. Soalnya hujan di sini teman-temannya. Saya minta maaf kalau suaranya kurang didengar. Mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan apa yang mempengaruhi kita sekarang? Begitu Mbak Orbit ya? Iya benar, Mas. Halo? Iya benar, Mas. Iya. Oh, maaf saya kurang dengar karena cuaca agak buruk di sini. Oke. Saya rasa kita sekarang dalam proses atau dalam tahap perkembangan sains ya teman-teman semua. Perkembangan sains, perkembangan teknologi dan segala macamnya. Nah, teman-teman pernah ingat nggak apa yang saya sampaikan waktu diskusi pertama kali tentang bagaimana sains mau menguasai dunia? Saya berpikir, kenapa sih sains ini seolah-olah kayak dia mau menguasai dunia? Nah, saya punya pikiran di sini bahwa apa yang dalam hidup kita sekarang tidak dipengaruhi oleh sains. Komunikasi, kita ada handphone, ada laptop, itu adalah bagian dari sains. Ibu-ibu mau melahirkan, ada USG dan sebagainya macam, itu adalah bagian dari sains. Apalagi teman-teman, belanja online, ya kan? Itu adalah bagian daripada sains, perkembangan teknologi. Nah, uang yang kita kerja mati-matian, itu adalah bagian dari sains. Nah, maka saya rasa bahwa kita sekarang telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan oleh ilmu sains. Nah, namun kalau kita tarik satu garis, apakah sains sudah bekerja sebagaimana yang disampaikan oleh filsafat, misal filsafat humanisme. Misalnya humanisme tadi mengatakan bahwa segala sesuatunya harus untuk kebutuhan manusia, ya, untuk kepentingan umat manusia, ya kan? Nah, untuk kepentingan umat manusia, artinya di sini adalah bicara soal kesejahteraan seluruh umat manusia, terus keadilan bagi seluruh umat manusia. Nah, apakah kemudian sains sudah memenuhi syarat-syarat itu? Nah, inilah yang kemudian muncul kenapa sains ini seolah mau menguasai dunia. Nah, sekarang kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita ya, teman-teman. Ya kan? Korupsi, ya kan? Perebutan kursi kekuasaan, itu adalah cuman karena duit dan kekuasaan. Dan ini adalah produk dari sains. Sekarang dalam pembelajaran, teman-teman, anak-anak itu selalu suka main handphone dan segala macamnya. Jadi sains itu sudah masuk sampai di anak-anak, bahkan sampai di dalam rahim ibu-ibu itu ada sains. Yang saya katakan tadi ada USG tadi. Ya sudah USG sudah masuk itu ke dalam. Yang masuk bukan alatnya, bukan alat USG-nya yang masuk, tapi
ada sensornya yang masuk ke dalam. Jadi dia bisa melihat atau membaca bagaimana posisi anak dan sebagainya macamnya. Nah, saya rasa sekarang kita dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sains itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Ini kayak semacam tapi berbeda kalau kita mau mengkaji lewat teori lain. Misal kita ngomongin soal teori sosial. Kalau ngomong soal teori sosial, ya kan, bahwa ada sesuatu di belakang sains, ada sesuatu yang mempengaruhi sains agar sains itu bekerja seperti saat ini. Dia terus bekerja agar kita terus menjadi bangsa yang konsumtif, ya kan, hanya menikmati hasil-hasil dari bangsa lain, ya kan. Ada orang yang mempengaruhi sains agar dia masuk di Kalimantan untuk mengeruk batu bara dan mengambil sumber-sumber daya alam di Kalimantan. Itu adalah ada orang yang ada sesuatu yang mempengaruhi sains di dalamnya. Nah, kalau kita membaca dari teori lain, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dion. Bagaimana Mbak Orbit? Alhamdulillah terjawab, ya benar. Ya benar juga kalau misalnya zaman sekarang itu yang dikembangkan oleh manusia itu sains, bukan lagi kayak cara berpikir seperti orang duluan. Oke, terima kasih Mas Dion. Ya, terima kasih teman-teman semua atas semua pertanyaannya. Bila ada yang masih belum terjawab dan belum terpuaskan, bisa nanti diselesaikan secara baik-baik sama Mas Isnan dan Mas Dion di luar forum ini ya. Saya kira demikian presentasi dari Mas Dion dan Mas Isna. Mohon Pak Yopi berkenan untuk memberikan penguatan. Terima kasih Pak. Oke, jadi kan pertama kali tadi itu apa Pak yang pertama kali? Prasokrates. Ya. Nah, Prasokrates ya. Nah, kemudian sampai sini itu kontemporer gitu ya. Kontemporer atau di sini tadi ada modern, ada pertengahan, ada lagi Renaissance tadi, pertengahan. Nah, kemudian pemikiran saya dengan Bu Nur hampir sama ya. Nah, terkait objek dari ahli tadi ya tentang matahari sebagai pusat tata surya, bagaimana mereka melihat itu, gitu kan? Nah, jangankan Kopernikus ya, mungkin ahli-ahli yang sebelumnya itu ya, itu bagaimana cara mereka untuk untuk membuat statement, dan statement itu seolah-olah kita nyatakan sebagai benar ya. Mungkin ketika waktu saat itu kita hidup di zamannya, itu pasti kita akan mengiyakan gitu ya. Nah, padahal dari objek ilmiah yang biasanya kita lakukan itu kan penelitian ilmiah itu kan prosedurnya kan detail. Apakah itu dilakukan oleh mereka? Nah, makanya ada muncul dari Mbak Nur Septia tadi tanya tentang dari mana mereka itu peroleh kesimpulan itu. Nah, makanya muncullah yang namanya tadi ada Doraemon, ada One Piece, ya. Kemudian apa lagi ya? Aduh, tadi sampai meluas ke sana ya. Itu menarik sih ya, meskipun saya juga nggak begitu detail menonton kartun-kartun itu, tapi saya ketahui bagaimana One Piece itu kan yang tangannya panjang, bisa panjang sendiri itu kan. Nah, saya kemudian yang ditanyakan Bu Endang, apanya saya memang belum ngeh ya. Tapi tadi yang Avenger tadi Mbak Orbi, nah, ya ini kan ini luasnya ilmu ya, kita mendalami pemahaman ilmu orang lain, meskipun saya nggak pernah nonton misalkan tentang Iron Man ya, nonton tapi mungkin apa objek yang dijelaskan Mbak Orbi tadi itu berbeda dengan apa yang saya tonton. Nah, jadi mungkin gini Bapak Ibu, tadi kan Mbak Nur Septia tanya dari mana mereka, mungkin ya, kalau mungkin
jauh sebelum Socrates, jauh sebelum Kopernikus maksud saya, itu bagaimana mereka itu bisa mengeluarkan statement bahwa matahari adalah pusat tata surya, sedangkan dia itu berada di bumi, ya kan? Itu dengan cara mungkin mereka itu merenung, kemudian berimajinasi, ya kan? Berimajinasi, sehingga muncul tadi ya tokoh-tokoh yang Ibu Bapak sebutkan. Jadi imajinasi ya, imajinasi. Kemudian kalau Ibu Endang tadi menyebutnya intuisi gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Kalau kata Mbak Meta tadi cara berpikir ya terkait filsafat, gimana sih orang melihat bintang, ya kan? Orang atau melihat matahari, gitu kan? Orang melihat matahari kan orang berpikir. Dari pemikiran itu kadang-kadang apa yang kita nyatakan ke publik itu sesat. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bisa memposisikan Ibu Bapak dalam posisi Pitagoras, dalam posisi orang-orang filsuf yang dulu kala memberikan statement-statement yang ditanda kutip gila. Tetapi kalau tidak ada mereka, ilmu pengetahuan tidak bisa bergulir. Artinya itu tidak ada nalar-nalar yang liar gitu, kalau kata Pak Claudian itu pemikiran yang liar ya. Nah, jadi kenapa kok burung itu bisa terbang? Bisa tidak ya kita burung itu mengangkut suatu barang ya. Mungkin orang-orang zaman dulu juga tahu burung yang besar itu apa misalkan ya, apakah itu bisa mengangkut manusia ya kan. Muncullah ide nanti lambat laun seperti yang disampaikan Pak Claudian itu, apakah bisa kita menciptakan suatu benda yang bisa terbang. Itu kan sesuatu yang lahir dari imajinasi, dan imajinasi itu kreasi, berpikir kreatif ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ini itu penting ya, intuisi, imajinasi, daya kreasi ya, kreasi, kemudian tadi renungan ya, renungan itu penting, tetapi harus diimbangi ya. Makanya sehingga tidak muncul kejadian di Sulawesi tadi. Diimbangi apa? Ya namanya sains kalau kata Pak Claudian, atau kalau saya sebut ilmu pengetahuan ya, IP ya, ilmu pengetahuan diimbangi. Kemudian diimbangi lagi apa? Belief ya, keyakinan kita ya. Bentar. Ini tulisannya salah. Nah, jadi ketiganya itu harus bersinergi ya. Jadi, sehingga kita itu kejadian-kejadian yang ada di Sulawesi, mungkin teman-teman yang ada kejadian yang tadi diceritakan oleh Pak Moderator terkait pesugihan yang jualan, dan itu banyak terjadi ya. Bagaimana persaingan dagang dengan cara-cara kotor ya. Nah, jadi imajinasi, intuisi, renungan, dan daya jelajah pikir yang liar itu harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan ya. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin orang tua akan membunuh anaknya dengan cara apapun ketika dia ketiganya ini sinkron. Mungkin teman tadi mengatakan padahal dia punya ilmu pengetahuan tapi tidak didasari pada keimanan, dan keimanan itu tidak terkadang itu tidak tergantung pada ilmu pengetahuan. Ya, contohnya saja Anda belum bisa melihat Tuhan sekarang kan. Artinya ilmu pengetahuan kan terbatas, ya. Jadi keyakinan itu tidak terpengaruhi ilmu pengetahuan. Artinya apa? Dari ketiga ini itu harus bersinergi, sehingga kejadian-kejadian yang ada di Sulawesi, saya sangat miris juga ya tadi mendengar ceritanya Mbak Mita. Kemudian Mbak Mita juga orang Sulawesi kan ya. Nah, jadi
memang apa ya? Ya kalau di apa ya? Kok bisa? Kok kayak gitu loh? Kok aneh gitu ya? Orang yang hidup di zaman kita, gitu kan, pengetahuan modern, ya kan, betul sih ya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari fenomena itu bagus sekali ya. Jadi berarti dia itu tidak berilmu pengetahuan kah? Nah, kata Pak Claudian, ya dia berpengetahuan. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang ilmu pengetahuan itu kalah dengan daya imajinasi mereka bahwa ketika saya melakukan seperti ini akan bagaimana, dan tidak diimbangi oleh keimanan yang kuat. Nah, keimanan yang kuat ini karena tidak bisa diukur ya teman-teman ya. Tadi Pak moderator bahwa diukur dengan dia sudah naik haji, tidak bisa ya, tidak bisa. Tadi kan dicontohkan kalau misalkan padahal dia udah naik haji dan segala macam, ya belum tentu yang naik haji itu imannya kuat ya, karena iman itu kan tidak tetap, gitu ya Pak Claudian dan teman Mbak Mita dan teman-teman. Iman itu tidak tetap. Jadi iman itu bisa benar-benar dalam keadaan naik, bisa dalam keadaan yang sangat terpuruk. Saya ingat kata-kata Pak Claudian tadi ya, bahwa kita itu kerja mati-matian. Wah, saya langsung madeg gitu. Aduh, wah ini apa nyindir saya ya? Ya saya itu kayaknya kok nggak ada istirahatnya untuk bekerja untuk nyari duit gitu ya. Saya itu jangan-jangan kayak apa yang dinyatakan Pak Claudian tadi ya, bermati-matian ya. Jangan-jangan saya itu apa ya? Nggak seimbang antara ketiga ini ya, ilmu pengetahuan, keyakinan, dan imajinasi saya. Imajinasi saya kan pengennya ya cepat sugih, cepat kaya. Nah tapi ya kadang-kadang apa ya, enggak seimbang gitu ya apa yang. Nah oke, dari memberikan konfirmasi atau penguatan atau apalah namanya kan semua sudah terjawab sebenarnya. Tadi Mbak Nur Septia sudah, Mbak Metia, Bu Ilvi. Nah, Bu Ilvi tadi yang mana ya? Boleh dikeluarkan suaranya dulu biar nongol ini. Ya, Pak. Oh iya, nah. Jadi ada Bu Ilvi, ada Pak Ibnu ya. Jadi tren ini mohon ini ya, dijaga ya Bapak Ibu, tidak hanya kuliah saya, mungkin saja kuliah-kuliah yang lain ya. Karena menurut saya pengetahuan itu tidak hanya diperoleh dari seorang pengajar ya, tetapi dari masing-masing dari Anda kan punya pengalaman masing-masing dan saling melengkapi gitu loh ya. Nah, Bu Mita itu punya pengetahuan yang tidak saya miliki, dan ketika disampaikan itu akan oke. Tadi Bu Ilvi udah lah ya, udah disampaikan Aristoteles dengan Plato itu bedanya apa. Tadi Bapak Ibu bisa searching di internet ya, Aristoteles dan Plato itu bedanya di antara keduanya itu apa, banyak ya. Tapi kalau di garis bawahi itu kalau saya melihat Aristoteles itu lebih realistis ya. Lebih realistis. Kalau saya bisa sambungkan realistis empiris ya. Jadi itu dia lebih berpikiran sesuatu itu didasarkan pada pikiran dulu ya, logika dulu gitu ya. Beda dengan Plato. Nah, Bapak Ibu bisa kok dilihat lebih jauh di internet banyak ya. Tadi udah disampaikan beberapa contohnya dari Pak siapa tadi yang maju, Pak nggak ada di layar ya. Pak Isna ya, mohon maaf Pak Isna ya. Jadi biar cepat kenal ya Bapak Ibu, saya panggil namanya ya. Nah kemudian Mbak Orbit, nah ini saya lagi lost kontak ya, lost connect terkait pertanyaannya tadi ya. Tapi saya mendengar dari penjelasannya Pak Claudian tadi ya. Saya nggak tahu ya pertanyaannya benar apa enggak ya, ilmu pengetahuan apa yang mempengaruhi kita gitu ya. Ilmu pengetahuan apa? Wah ini pertanyaan susah ya, tapi udah dijawab oleh Pak Claudian ya, hebat. Ilmu pengetahuan apa? Gitu ya.
maksudnya? Mbak Iya, benar, Orbit Pak. ya? Iya, benar. Ilmu pengetahuan apa? Wah, ini jawabannya agak susah. Terus Pak Claudian tadi udah bisa menjawab, ya udahlah saya titip Pak Claudian. Nah, kalau ilmu pengetahuan apa, banyak ya. Ilmu pengetahuan apa yang mempengaruhi kita ya. Dan ini beda-beda jawabannya Pak Claudian ya. Ilmu pengetahuan apa? Ya, tadi saya coba untuk mengkaji dari sisi sosialnya, Pak. Ilmu pengetahuan untuk sosialnya. Ya, jadi ilmu pengetahuan apa yang mungkin banyak mempengaruhi kita gitu ya dalam langkah perilaku kita. Nah, ini jawabannya agak susah Mbak Orbit karena jawabannya tidak tunggal. Karena misalkan saya ngomong ilmu pengetahuan saya perilaku saya itu diinspirasi dari siapa atau pengetahuan apa yang saya dapatkan dan saya lakukan itu berbeda-beda masing-masing ya. Dan itu saya bilang jawabannya agak susah ya. Nah, contoh misalkan, contoh kecil aja kemarin itu saya mencontohkan tentang rokok. Ilmu pengetahuan kita masing-masing tentang rokok itu kan berbeda-beda. Nah, bahkan ada yang beranggapan bahwa rokok itu setelah makan kalau nggak merokok kecut atau apa gitu ya. Kalau teman-teman yang merokok. Entah itu pengetahuan dia itu yang dipengaruhi oleh imajinasi mereka atau benar-benar bahwa setelah makan kalau nggak ngerokok itu memang kecut, saya nggak tahu. Ya. Nah, jadi pengetahuan itu berbeda-beda dan mungkin mempengaruhi perilaku kita. Dan ingat Bapak Ibu, pengetahuan itu subjektif, ya. Yang dimaksud yang mungkin ditanyakan oleh Mbak Orbit itu pengetahuan subjektif. Dan ini lebih ke ranah seperti saya katakan dulu di pertemuan pertama itu adalah belief. Ya. Belief itu subjective knowledge, ya. Pengetahuan yang subjektif, ya. Jadi berbeda antar komunitas, berbeda antar individu. Jadi pertanyaan ini sulit untuk jawaban yang tunggal, tapi tadi bisa dicontohkan seperti ini. Adventure dan Iron Man tadi sekedar ini ya, menambahkan teman yang sedang bertanya tadi. Memang saya sepakat dengan apa yang dikatakan teman-teman terkait imajinasi. Imajinasi itu menurut saya sumber pengetahuan juga. Kan tadi udah disampaikan oleh Bu Endang juga bahwa sumber-sumber pengetahuan itu salah satunya adalah intuisi ya Bu Endang ya. Nah, apakah sama intuisi dengan imajinasi? Saya kurang tahu ya. Kalaupun berbeda itu bisa jadikan rujukan bahwa imajinasi, daya kreasi itu bisa sebagai sumber pengetahuan. Bagaimana kita itu mengimajinasikan. Dulu saya punya HP Nokia yang butut gede. Ya, gimana sih ya saya nelpon orang tua, itu lihat wajahnya, kan imajinasi. Ya. Tetapi kadang-kadang kita itu imajinasi kita itu tidak diwujudkan, diimplementasikan dengan bagaimana caranya kita untuk mewujudkan imajinasi kita itu. Nah, karena ilmu kita nggak nyampe gitu kan. Nah, kebetulan hari ini bayangin aja, saya bisa lihat yang namanya Mbak Puspita yang sedang di kursi, ya. Padahal kita jauh, baik dari segi waktu, mungkin Mbak Puspita di sana siang hari, saya di sini. Mbak Puspita rumahnya mana? Di Ternate, Pak. Nah, apalagi Ternate, waduh, berapa jam? 2 jam ya? Iya, beda 2 jam, Pak. Nah, berarti ini udah jam 3-an ya? Iya, Pak, udah jam 3-an di sini. Masya Allah ya. Nah, bagaimana? Saya tidak bisa nggak bisa membayangkan iya berimajinasi. Mungkin enggak ya. Saya itu nelpon ada wajahnya, ya kan. Kemudian, nah imajinasi itu penting Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang imajinasi itu ketika kita lontarkan ke ranah publik itu menjadi seperti orang yang aneh, gitu ya kata Pak Claudian tadi. Jadi imajinasi liar yang kita peroleh dari
belajar filsafat itu kalau kita nyatakan di luar itu kadang-kadang ada juga yang menyebutnya aneh. Makanya kita belajar itu harus memandang dari perspektif yang berbeda-beda. Contoh Bapak Ibu, ketika Anda punya grup ya, punya grup WA. Nah, punya grup WA, kemudian ketika Anda posting tertentu, entah posting gambar, posting teks, atau posting apa, itu harus memikirkan berbagai sudut pandang. Apakah betul teks yang saya yang saya unggah atau saya sampaikan itu benar-benar menginspirasi atau kesombongan diri saya atau merugikan orang lain atau merugikan diri saya sendiri, semua itu harus dipikirkan, ya, termasuk penggunaan teknologi gitu. Entah WA, Facebook atau apa yang kita unggah itu apakah merugikan orang lain, apakah orang lain iri dengan yang saya unggah ketika kita di pantai, ya kan, ya, apakah itu menimbulkan keirian, itu juga harus kita pikirkan, dan itu kita latih belajar itu di sini, ya. Bagaimana kita memposting makanan enak di restoran yang bagus-bagus, kemudian dilihat oleh orang-orang, wah. Nah, kadang-kadang itu kan kita nggak sampai berpikiran ke sana kan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita segala sesuatu tindakan harus dipikir dari berbagai sudut pandang. Loh Pak, memang orang miskin itu punya HP untuk melihat status kita. Ya, orang miskin itu ya gini Bapak Ibu ya, orang terbatas itu beda-beda ya. Nah, jadi ya kita itu kalau bisa tidak istilahnya memproduksi keirian orang. Dilarang gitu. Memproduksi keirian. Nah, itu artinya Bapak Ibu berpikirlah dari berbagai sudut pandang. Nah, ini tadi Mbak Yuli bertanya tentang filsafat kedokteran, tadi udah dijawab ya, tentang Mbak Mita. Bagaimana diagnosa yang tepat itu sebagai cara berfilsafat juga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dokter itu mendiagnosa yang tepat. Jadi Bapak Ibu misalkan sakit ya, tulang misalkan ya, ke dokter A dengan dokter B, dokter C bisa saja beda obatnya. Ya. Nah, makanya cara berpikirnya dia itu kita akan lihat dengan pengalaman dia. Kadang-kadang itu kita memilihnya, kita cari yang berpengalamannya lebih. Artinya cara berpikirnya itu lebih wise, lebih bijaksana. Oh, kalau ini itu kalau saya kasih obat ini, efek sampingnya buat anak kecil ini gimana ya? Oh, nanti sering nangis begini. Itu kan cara berpikir dalam berbagai perspektif itu harus dipertimbangkan, termasuk profesi kita masing-masing. Ya. Dokter kah, guru kah, ya. Jadi ketika kita mengajar pun bagaimana, misal saya tanya ke kelas, efeknya kalau tanya ke kelas itu gimana sih? Anak-anak 5+5 berapa? Nah, kita harus refleksi diri. Oh, ngajar dengan cara seperti ini itu benar nggak sih? Nah, ketika kita bertanya ke kelas, jawaban anak 10, misalkan 5+5, kita merasa bahwa kita benar. Kita merasa bahwa anak sudah paham. Padahal yang ngomong cuma 1-2 orang. Nah, itu cara-cara berpikir reflektif seperti itu yang kita gunakan. Jadi cara bertanya, ketika kita sudah tahu bahwa cara bertanya ke kelas itu tidak efektif, berarti besok kita tanya misalkan dengan secara acak atau secara individu. Misalkan saya tanya ke Mbak Puspita, artinya Mbak Puspita merasa diperhatikan, ya Mbak Puspita ya. Nah, saya memperhatikan semua Bapak Ibu ya, termasuk yang mobil, yang apa ya, Pak Trisabto yang sangat serius melihat diskusi kita meskipun diam, tapi saya lihat ya. Makanya Bapak Ibu video itu saya tuh pengen video dibuka terus ya, termasuk di S1 ya. Jadi gestur-gestur itu kan guru perlu ya Bu Endang ya, gestur wajah itu perlu. Jadi kalau misalkan mahasiswa nggak buka video itu ya juga susah saya ya. Nah, jadi ya oke lah kalau kendala sinyal ya tapi kan
bukankah kendala sinyal itu tidak hanya siswa, guru juga kendala sinyal, tetapi berusaha untuk menampilkan. Itu penting Bapak Ibu, bahwa cara ngajar saya itu salah. Itu bisa dilihat kok dari gestur, dari wajahnya Mbak Adelia. Ya, cara ngajar saya itu kok nggak disenangi. Bu Nur Septia bisa lihat kok. Mbak Nur Septia itu ketika saya tanya kok merengut, itu bisa kok kita lihat dari wajahnya kan. Nah misal ya, jadi itu malah kemana-mana ya. Jadi Bapak Ibu memang filsafat itu kemana-mana ya Mbak Mita ya. Jadi nggak usah apa ya istilahnya takut pertanyaannya nyeleneh, pertanyaannya keluar dari konteks. Jadi tadi pertanyaan tentang ini kan kalau dipikir secara reguler ya, secara standar itu kan nyeleneh pertanyaannya ini, tapi dikaitkan dengan konteks yang terjadi di lapangan. Tapi itu bagus ya. Nah, jadi Bapak Ibu banyak ini ya nice quote ya dari teman-teman Bapak Ibu terkait perkuliahan ini ya. Jadi yang saya share terkait tadi imajinasi, intuisi, ilmu pengetahuan dan keyakinan itu ketiganya itu mengarahkan kita pada sikap dan perilaku yang tepat ya. Nah, sikap ini bisa mempengaruhi pengetahuan, bisa dipengaruhi oleh pengetahuan. Nah, sikap kita terhadap fenomena alam ya. Kok saya merasa kita itu berada pada lahan yang datar ya, tapi kok apa ya kan berpikirnya aneh-aneh gitu ya. Ada yang berpikir kenapa kok ketika kita belayar berbulan-bulan itu akan kembali pada titik yang sama ya, meskipun ada mazhab-mazhab tertentu yang tadi ya, bukan mazhab pandangan-pandangan tertentu yang meyakini bahwa bumi itu datar, dan itu bisa dibantah oleh ilmu pengetahuan juga ya, karena kita kan sudah modern. Ilmu pengetahuan itu kan lagi ini ya, lagi booming di media sosial terkait bumi itu datar atau enggak. Nah jadi ya dari ranah ilmu agama sampai disodor-sodorkan ya, meskipun dalam ayat tertentu dalam agama Islam itu menyebutkan bahwa dataran dihamparkan gitu ya, sehingga itu dijadikan dasar bahwa bumi itu datar. Nah, artinya semua itu perlu kita cross check dan korek terkait kebenaran. Makanya tadi disampaikan tadi ya, bahwa saya tadi baca ya terkait cara berpikir tadi ada 4 tadi Pak. Saya tuh mau mengatakan itu 4 itu apa saja lupa tadi Pak Claudian ya. Jadi ada 4 cara berpikir yang bagus untuk kita jadikan catatan penting ya. Tadi itu ada 4 tadi. Dari René Descartes. Saya lupa tadi René Descartes ya. 4 tadi. Dia mengatakan bahwa 1, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali ia meyakini hal itu benar. Ya, oke, itu. Terus 2 apa? Memilah masalah mulai dari terkecil agar memudahkan dalam penyelesaian. Kemudian yang ketiga, berpikir runtut dari hal-hal sederhana hingga yang paling rumit. Kemudian yang keempat, segala sesuatunya dirincikan dan diperiksa kembali agar tidak ada yang terlupakan. Nah, itu kalimat yang bagus ya, Bapak Ibu, sebagai kita pemikir ya. Sebagai pemikir itu bagus sekali ya, kalimat yang disusun oleh René Descartes gitu ya. Ya, jadi bahasa-bahasa yang bagus untuk kita contoh terkait bagaimana cara berpikir secara ilmiah ya, meskipun kita secara ilmiah itu kan
udah dijelaskan ya metode ilmiah itu apa saja. Tapi kalau ini cara berpikir ilmiah yang disampaikan Descartes itu bagus ya. Bagaimana kita memilah-milah, kita jangan meyakini sebelum jangan meyakini kebenaran sebelum kita benar-benar yakin gitu kan ya. Kalau perlu di cross check datanya. Nah, itu. Nah. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini lagi-lagi bukan penguatan ya, tetapi hanya flashback dan beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi tentang perkuliahan hari ini. Bahwa tadi mungkin jawabannya tadi saya belum menemukan jawaban terkait ini Pak Klodion dan Pak Isna ya. Terkait apa kemajuan atau kemunduran. Nah itu tadi belum dijawab kayaknya. Udah dijawab belum ya Bu Inang ya? Tadi kayaknya ada pertanyaan itu ya. Iya, saya dari tadi mau menjawab, mau bilang itu Pak, kayaknya pertanyaan saya belum dijawab. Nah, jadi ini terkait imajinasi tadi ya. Imajinasi tadi, apakah ini tuh kemajuan atau kemunduran? Kan namanya kalau dibilang kemunduran, apa ya? Saya itu kadang-kadang sampai berpikirnya begini. Ada, ya ini hanya baca-baca di media sosial. Untuk melesat maju ke depan, mundurlah sedikit. Gimana ya waktu itu ya? Saya pokoknya pernah baca gitu. Artinya gini, Bu, kalau menurut kemunduran sih menurut saya enggak ya. Karena tadi imajinasi liar itu diperbolehkan ya. Imajinasi diperbolehkan dan itu menurut ranah mereka itu dipercaya silahkan. Kalau menurut kita kan misalkan UFO ya, UFO kemudian apa tadi ya? Kalau menurut kita belum mempercayai itu ya tidak apa-apa. Toh juga seperti yang dikatakan oleh Descartes tadi, ya kan? Dari 4 hal itu tadi. Jadi kalau dibilang kemunduran sih bukan kemunduran ya namanya. Ya memang itu dinamikanya, jadi dinamis gitu ya. Jadi pengetahuan itu apa ya? Karena ada sesuatu yang salah, maka pengetahuan baru akan muncul. Ini saya kata-kata yang saya ingat-ingat terus ya. Karena ada sesuatu yang salah, pengetahuan baru yang akan muncul. Nah, jadi ini mungkin bisa dikritik ya. Ini kata-kata yang saya susun sendiri. Kadang-kadang mungkin karena ada yang salah atau mungkin berbeda ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang salah atau berbeda, tidak ada pengetahuan baru yang muncul. Bapak Ibu silahkan diresapi kata-kata saya itu apakah benar apa enggak. Ya, apakah ada yang kontradiksi silahkan disampaikan ya. Kalau saya meyakini itu. Misalkan seperti ini, saya bimbing. Kan dulu itu bimbingan, itu tesis atau disertasi itu masih 2 orang, 3 orang Bu ya. Sekarang kan cuma 1 orang. Ya. Nah, ketika saya membimbing Bu Endang dan teman saya seorang profesor membimbing Bu Endang, bisa saja berbeda, ya kan? Tapi perbedaan itu akan memunculkan pengetahuan yang baru bahwa bagaimana solusi yang tepat untuk itu. Ya. Jadi sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang salah itu akan memunculkan pengetahuan yang baru. Nah, itu hanya kalimat kata-kata saya. Bapak Ibu bisa menguji kebenarannya seperti yang dikatakan Rene Descartes tadi. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin Ibu Bapak ada feedback ke saya atau mungkin pertanyaan yang mungkin belum apa ya? Memang susah dijawab, mungkin bisa dijadikan PR kalau tidak bisa saya jawab atau bisa dilimpahkan ke teman-teman yang mungkin bisa menjawab. Mungkin ada feedback teman-teman. Saya Pak mungkin sepakat tadi dengan soal itu soal pengetahuan yang baru. Sesuatu yang salah menimbulkan pengetahuan yang baru. Ini kayak semacam kita belajar
ini laptop nih Pak ya. Dulu kan kita nggak Dilema? ini kan kita menggunakan laptop ya Pak ya misalnya. Dulu kan kita nggak mengenal laptop, tapi mesin ketik. Nah, karena ada sesuatu yang salah, misalnya wah ini nggak, mesin ketiknya berat dibawa kemana-mana, tidak efisien dan sebagainya macamnya, akhirnya ilmu pengetahuan baru muncul dari persoalan itu. Ya, muncullah mesin ketik ya seperti laptop dan sebagainya macamnya, hingga teknologi yang bisa kita gunakan hingga sekarang. Nah, mungkin begitu memang seharusnya ilmu pengetahuan itu berjalan. Dan saya mengambil juga kayak saya ikut dalam video-video pembelajaran yang di kelas filsafatnya Pak Rocky Gerung. Jadi dia bilang kalau dalam kelas saya, kalau kita tidak berargumen, kalau kita tidak berbicara atau tidak memberikan pandangan, artinya ada sesuatu yang salah. Artinya ada nalar berpikir kita yang salah. Atau kita tidak menggunakan nalar berpikir kita atau otak kita sebagai manusia itu. Paling senang kalau metode pembelajaran yang model begini, yang kita interaktif dan sebagainya macamnya. Mungkin itu Pak. Bener ya. Kadang orang diem itu merasa orang lain salah. Gini, saya menganggap kok orang itu kok aktif banget gitu ya. Kok itu kok kayak gitu ya. Padahal ini apa sih gunanya? Gitu. Kadang-kadang apa yang orang diem itu kadang-kadang menganggap kita salah. Ya. Nah, ini cara berpikir kita. Dan itu saya pernah alami ketika dulu kuliah. Kan saya pernah jadi mahasiswa ya. Jadi tahulah ya apa yang ibu bapak alami. Kok ini sering berpendapat begini. Jadi apa ya, pemikiran oke lah ya. Jadi ya bagus apa yang disampaikan Pak Claudian tadi terkait Nah, ini kritik ya, kritik bagi saya juga. Tapi kadang-kadang lagi-lagi filsafat itu tidak hanya membebaskan, tetapi memberikan sebuah kebijaksanaan. Ya. Bapak Ibu boleh bebas mengeluarkan ide-ide dalam tanda kutip ide gila, tetapi juga harus bijaksana. Contoh, kita harus lihat konteksnya. Misalkan di lingkungan kerja kita, misalkan kita punya ide yang liar, kita harus lihat konteksnya. Misalkan kita di hadapan misalkan para terus ngomong yang wah gitu kan, malah jadi bumerang bagi kita ya. Bahkan kita bisa bekerja tidak hanya mati-matian itu, bekerja setelah mati itu ya. Jadi kita banyak Pak pekerjaan-pekerjaan yang di level apapun, di level pendidikan, perkantoran atau apa itu ya, suka dan tidak suka saling tikung itu masih kerap terjadi ya kerap terjadi, saling menjatuhkan meskipun dalam level tertentu ya. Mungkin kalau tidak suka sama orang disampaikan ke publik, nah kadang-kadang itu yang nggak wise ya, nggak bijaksana. Kita kan diajari oleh agama bahwa kita kalau misalkan ada orang salah itu cukup ditegur tanpa dilihat orang lain, ya kan? Ya Mbak Mita ya. Nah, kecuali ya dalam kesalahan-kesalahan yang menurut jadi kalau misalkan dipandang kalau ini tidak dibuka itu tidak terbukti, ya ada yang masalah-masalah yang seperti itu. Nah, oke. Jadi closing statement kembali lagi ada Pak Claudian tadi. Jadi